memang masjid ini adalah sentral. Karena itu Nabi benar-benar menganjurkan untuk memperhatikan bangunan masjid. Man bana masjidan lillah saghiran aw kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid tapi bangun masjidnya lillah, untuk Allah, untuk meraih ridha Allah, ibadah kepada Allah, kecil atau besar, maka Allah akan membangunkan rumah dari surga. Kalau sudah punya rumah di surga, penghuninya akan menempati dalamnya surga. Dalam riwayat lain, walau kami hasiqatatin libaydiha, bangun masjid itu nggak harus gede, walaupun seperti sangkar tempat ngereminnya burung untuk telurnya. Ini adalah gambaran bagaimana nggak harus mewah, nggak harus besar, nggak harus megah. Yang penting bangun masjid lillah. Karena ada pembangunan masjid bukan lillah, seperti Masjid Dirar yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi bakar, yang diperintahkan dibakar oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dasarnya adalah diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Karena tujuannya adalah bukan untuk ibadah, tapi untuk kekufuran. Ini satu gambaran bahwa kadang-kadang orang kufur itu bisa bangun masjid, saudara. Wa tafriqan bainal mu'minin, bangun masjid untuk memecah belah kaum muslimin yang bersatu jadi pecah, yang jadi bermusuhan. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu, ada rencana intiran, ada rencana untuk program-program untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Tapi kalau karena lillah, maka masjid itu insya Allah akan abadi. Masjid itu akan terus dengan saudara. Tadi satu saat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan maratu ma'an Nabi SAW fi tariqin min turuqil Madinah. Anas bin Malik menyatakan aku pernah berjalan bersama Nabi di satu jalan, di jalan-jalan di kota Madinah. Fara'a gubbatan min labinin, fara'a gubbatan min labinin. Maka Nabi SAW melihat ada satu bangunan megah kubah dari batu bata. Kemudian Nabi menyatakan, liman hadi. Maka Nabi, liman hadi, milik siapa nih bangunan megah? Maka dijawab, li fulan, milik si fulan. Maka Nabi menyatakan, inna kulla bina'in wa balun li sahibihi illa ma kana fil masjid. Kata Nabi, semua bangunan megah itu akan membuat celaka orang yang membangunnya, kecuali untuk masjid. Kemudian summa marra falam yaraha. Kemudian Nabi melewati itu jalan, ini nggak kelihatan itu bangunan megah. Maka Nabi SAW bertanya, ma fa'alatil gubbah, gimana ceritanya bangunan gubbah megah tadi itu? Balagha sahibaha ma qulta fahadamaha. Maka diceritakan yang bangun dengar, ya Rasulullah, dari ucapan Anda, maka dia robohkan. Maka Nabi mengatakan, fadlan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati orang itu. Ini kadang-kadang kita ini nggak memikirkan bagaimana sentral Islam masjid tadi itu berantakan, hancur, tapi kita bangun rumah kita semegah itu. Ya wani, memikir masjid, memakmurkan masjid itu adalah kesempurnaan iman. Karena itu Allah menyatakan, innama ya'muru masajid Allah.
Innama itu ada ifadatul hasr. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah man amana billahi wal yawmil akhir adalah orang yang mantap imannya kepada Allah dan hari akhir. Ini digandengkan dengan iman. Artinya yang tidak mau berpikir dengan masjid bisa diragukan ini keimanannya atau imannya lemah. Karena itu Nabi SAW ada dalam satu riwayat dikatakan, "Idza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat ada orang itu mondar-mandir ke masjid dalam rangka untuk beribadah, saksikan dia mantap imannya. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dan ini tidak mungkin akan menyentuh kecuali orang beriman, saudara masjid. Saya punya pengalaman masuk satu desa di daerah Tengger, mayoritas bukan muslim, penyembah berhala. Waktu itu muslimin cuma hanya 3 kakak. Subhanallah, ada satu orang di antara mereka ini yang bukan muslim mewakafkan tanah untuk muslim. Akhirnya dengan dibantu dengan dari desa sekitar bangun itu masjid, ikut bangun itu orang. Setelah selesai pembangunan masjid, masuk Islam satu keluarga, 1 minggu meninggal dia. Dan sekarang 90% jadi muslim semuanya. Itu bedanya. Karena itu terusannya ayat wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika minal muhtadin. Asa di sini bukan taraji, asa sini ada tahabbub bil umur. Maka jelas orang itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu